Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat kembali lagi ke pembelajaran Al-Quran Hadis. Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia bisa ada di dunia ini? Apakah manusia berasal dari langit? Atau bahkan berasal dari dalam bumi? Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menjelaskan secara detail tentang proses penciptaan manusia. Sebelum ibu membahas itu, ibu mohon kepada kalian untuk menyiapkan mata dan telinga serta buku tulis untuk menyimak video ini. Setiap siswa diminta untuk mencatat 10 poin penting dari video yang ibu tayangkan. Setiap catatan nanti akan dikumpulkan kepada ibu guru. Yuk kita mulai petualangan mengulik bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis. Let's go! Tahukah kalian bahwa kita semua berasal dari tanah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 bahwa manusia diciptakan berasal dari saripati tanah. Kemudian berkembang dalam rahim seorang ibu, lalu lahir ke dunia dalam bentuk manusia. Coba kita renungkan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia itu berasal dari tanah? Sedangkan dalam pembelajaran IPA, kita tahu bahwa manusia itu berasal dari sperma. Mengapa demikian? Menurut pendapat ilmuwan muslim, Profesor Zaghloul Al-Nazar menyebutkan bahwa perkembangan tubuh manusia dipengaruhi oleh unsur-unsur bumi. Janin dalam perut memerlukan nutrisi dari ibunya. Ibu memerlukan nutrisi berasal dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman berasal dari tanah. Setiap manusia memerlukan makanan dan minuman yang berasal dari tanah. Maka dari itu, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu tercipta dari saripati tanah. Karena kita sebagai manusia tidak bisa lepas dengan unsur-unsur bumi. Sungguh, Allah sebaik-baiknya pencipta. Melalui kuasa Allah, manusia dibentuk dalam rahim seorang ibu menjadi tubuh yang sempurna dengan segala fungsi organnya. Mari kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pada ayat 12 menceritakan bahwa manusia berasal dari saripati tanah. Kemudian ayat 13 menceritakan dari saripati tanah Allah rubah menjadi setetes air mani. Kemudian pada ayat 14 dari air mani selama 40 hari berubah menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian menjadi tulang belulang. Tulang belulang dibungkus dengan daging. Kemudian tumbuh dan berkembanglah dan lahir seorang anak manusia. Nah, itulah proses penciptaan manusia yang dijelaskan secara detail oleh Al-Quran. Hebatnya adalah
Al-Quran yang turun ribuan tahun lalu sudah mampu menggambarkan secara detail proses penciptaan manusia melalui informasi yang ada di dalamnya. Sedangkan para ahli ilmuwan sekarang baru-baru saja menciptakan alat yang bisa melihat proses penciptaan manusia di dalam perut seorang ibu. Apakah kalian sudah paham? Untuk menguji pemahaman kalian, mari kita lakukan tes pemahaman. Tes pemahaman sebagai berikut. Dari semua penjelasan tadi, lantas apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi? Ya, yang pertama adalah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, manusia diciptakan di bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita juga diberi akal dan pikiran yang cerdas untuk terus belajar, berkreasi, dan memberi manfaat untuk sesama manusia. Serta kita sebagai manusia yang berakal dituntut untuk menjaga perdamaian di muka bumi. Cukup untuk hari ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi kita kali ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.